Aku bilang, bawa dia ke aku. Aku mau tanya sama dia. Saya ketemu sama Insan. Saya bawa si Insan duduk, salim, cium tangan. Dari cium tangannya aja udah berlebihan, kayak pemain peran banget ini orang nih. Itulah kesan Marisha Icha, sahabat yang juga mantan tim kuasa hukum Inara Rusli saat pertama kali bertemu face to face dengan Insanul Fahmi. Benar saja, Insan memang pemain peran. Awal kemunculan saat podcast bersama Dr. Richard Lee, Insan lebih banyak menunduk dan menangis. Selama beberapa minggu kemudian, Insan muncul lagi dengan kepala tegak, penuh percaya diri dan banyak senyum. Kemunculannya kali ini, Insan juga seolah ingin menegaskan siap dan mantap untuk mempoligami Inara Rusli dan Wardatina Mawa. Siapa? Ya kalau sekarang itu jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, sama Ina aku chat-chatan. Fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik sih. Jadi tapi ya untuk sekarang kita walaupun masih masing-masing dulu, masih aktivitas masing-masing, jadi ya karena takut nggak kondusif kan, semuanya hancur. Usaha juga hancur semuanya, karyawan-karyawan juga semuanya pada kasihan. Padahal mereka juga butuh makan, cuman imbas dari ini. Satu sisi juga aku harus nafkahin Mawa juga tetap, nafkahin Inara juga tetap. Perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa. Mau ngapain gitu kan? Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan oleh berdua aja gitu. Ya etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan. Mungkin minta maaf seperti itu ya. Tak hanya menunjukkan sisi keotoriteran sebagai suami yang berpoligami, Insan juga secara terang-terangan memuji Inara Rusli sebagai istri siri yang penurut dan Mawa sang istri sah yang tidak pernah bisa dipatu terhadap suami. Kemudian banyak hal yang sebenarnya aib-aib yang bisa aku buka, tapi aku lebih milih untuk membatasi itu. Sebenarnya nggak spesifik karena itu sih, nggak spesifik karena itu. Ya cara komunikasi, treatment, dan lain-lain. Padahal aku nggak pernah nuntut, aku selalu memenuhi apapun yang jadi kewajiban aku untuk dia. Nama Aura Kasih mendadak ramai diperbincangkan setelah namanya terseret dalam isu rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Sosoknya pun langsung jadi buruan netizen dan awak media, begitu diduga menjadi salah satu wanita yang diisukan dekat dengan mantan gubernur Jawa Barat itu. Momen ini juga dimanfaatkan Lisa Mariana untuk kembali berkibar, keluar-keluar kesana kemari mencari panggung. Dalam podcastnya dengan Dinar Candy, Lisa menyebut ada wanita lain berinisial S yang diduga jadi simpenan suami Atalia Praratya itu. Lantas, siapakah wanita berinisial S tersebut? Dinar mengaku awalnya ia merasa aneh dengan kehebohan Lisa Mariana yang mengaku menjadi selingkuhan Ridwan Kamil. Hal tersebut dikarenakan yang diketahui Dinar diduga menjadi simpanan Ridwan Kamil adalah sosok S. Lama tak muncul di dunia panggung, pedangdut Cita Rahayu atau yang dikenal dengan nama Cita Citata, Senin pagi kemarin mendadak datangi Polda Metro Jaya. Ia tak datang sendiri, tetapi juga bersama pengacara Sunan Kalijaga. Kedatangan Cita tersebut sontak membuat penasaran awak media yang kebetulan berada di sana. Oh, kebetulan memang ada di tempat, ada di TKP, terus juga kemudian ya kalau jadi sebaiknya kalau jadi manusia yang empati pasti ikut juga. Rupanya kedatangan Cita ke Polda untuk mendampingi temannya yang telah menjadi korban penganiayaan. Ia merasa perlu mendampingi karena saat peristiwa penganiayaan itu terjadi, Cita mengaku berada di TKP atau lokasi. Sehingga ia melihat jelas bagaimana temannya itu mengalami kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria. Ya lagi penyelidikan juga, memang aku juga turut serta melapor juga untuk ke restonya. Sebagai orang yang melihat langsung, Cita merasa sangat miris melihat peristiwa penganiayaan tersebut. Makanya kedatangan hari itu bersama kuasa hukum sekaligus untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Pelantun Goyang Domang itu juga siap menjadi saksi. Apalagi selama ini ia sangat menentang keras kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Sudah bikin laporan dan statusnya sementara sudah naik jadi tersangka. Makanya itu yang kita mau mohon perlindungan hukum kepada Pak Kapolda dan Wakapolda untuk
supaya tersangkanya ini diambil tindakan tegas. Pemirsa, jika kehidupan manusia selaras dengan bulatnya dunia, tentu saja akan berputar, tak ada yang akan berada di atas melulu atau berada di bawah melulu. Setiap kita akan merasakan berada di atas dan di bawah. Itulah yang dirasakan aktor besar yang juga dikenal sebagai Lenong Rumpi, Harry the Freitas. Dulu begitu tersohor, banyak tawaran manggung, dan tentu saja bergelimang penghasilan. Namun siapa sangka, ia kini seolah banting setir berjualan bubur ayam. Jalan-jalan ke pasar minggu, punya kontrakan ngurusin token. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, jumpa pemirsa di Boim Chicken. Siap lagi masak nih gue ceritanya, kan sekarang gue jualan bubur ayam, makanya lagi persiapan, sambelnya habis. Jadi makanya gue lagi nyiapin dulu sambel nih. Udah beli sih tadi di pasar tuh sambel. Aduh, harganya sekarang bukan main dah, naik mulu. Tuh, tapi ya udahlah ya. Harry the Freitas atau yang dikenal dengan nama Boim mengaku jika kondisi ekonomi yang membuatnya terjun ke bisnis kuliner. Pekerjaan yang sebelumnya ia pandang sebelah mata karena tak pernah diseriusin. Ia mengaku sempat mengalami masa kejatuhannya karena salah langkah hingga semua hidupnya berubah. Harry the Freitas juga mengaku sempat terpuruk ditinggal pergi sang ayah untuk selamanya hingga uang di kantong benar-benar kempes hanya tersisa 40.000. 3 bulan sudah Harry the Freitas berjualan bubur yang semuanya dilakukan sendiri, mulai belanja, memasak, hingga memasarkan. Perlahan namun pasti, kantong Harry the Freitas tak kempes lagi. Seperti apa terampilnya Harry meracik dan menyajikan bubur ayamnya untuk pelanggan? Oh iya, kalau 40.000 itu zaman-zaman sebelum ini nih, justru malah sebelum ini gitu. Emang saya sempat ngalamin saldo di ATM saya tuh tersisa Rp40.000. Ya waktu itu istilahnya nggak banyak job gitu kan, tapi pengeluaran mesti jalan terus gitu. Ya udah akhirnya ya saya terima aja kondisi itu ya. Saya biasanya kasih 8 sendok. 8. Oke, kasih seledri. Daun seledri ya, secukupnya, ya kan. Jadi kita langsung aja dari sini. Mantap kan? Tada, inilah dia bubur ayam Boim Chicken. Enggak, belum banyak lah belum banyak lah, pokoknya cukup lah buat transport, buat buat apa ya, buat jajan-jajan lah dan sebagainya, cukup aja kok. Itu sebabnya Harry menyadari jika saat ini usianya sudah tak muda lagi. Namun pelakon Boim mengaku serius menekuni bisnis kuliner. Walau bukan sekali ini saja ia berbisnis kuliner, namun jualan bubur ayam menjadi langkah awal ia dikenal kembali di dunia hiburan. Tadinya tuh bener saya tuh ragu-ragu, tapi itu tadi ya, jadi udah deh, dimulai aja dulu deh, ya kan. Saya juga nggak nyangka ternyata bubur ini membuat saya kembali dibicarakan, ya kan.